Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Nur Sirin Nisa Kota, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis data dalam metode etnografi. Sebelum ke materinya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Jadi, teknik analisis data dalam metode etnografi adalah proses sistematis untuk menginterpretasikan data kualitatif yang dikumpulkan selama penelitian etnografi. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang budaya, perilaku, dan pengalaman kelompok atau komunitas tertentu melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pengertian teknik analisis data dalam metode etnografi. Teknik analisis data dalam metode etnografi melibatkan proses pengolahan data dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, serta artefak budaya yang dikumpulkan selama penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, makna, dan interpretasi terhadap bagaimana suatu kelompok hidup dan berinteraksi dalam konteks sosial mereka. Langkah-langkah analisis data dalam etnografi, yang dimana yang pertama yaitu pengorganisasian data, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Yang kedua, membaca dan meninjau data, melakukan pembacaan ulang terhadap catatan lapangan untuk memahami konteks dan pola yang muncul. Yang ketiga, ada pemberian kode atau coding, menandai bagian-bagian penting dalam data dengan kategori atau label untuk menemukan pola atau tema. Yang keempat, ada analisis tematik, mengidentifikasi dan mengelompokkan tema utama yang muncul dari data. Yang kelima, ada interpretasi data, yaitu menjelaskan makna dari temuan berdasarkan perspektif budaya dan sosial dari kelompok yang diteliti. Yang keenam, ada validasi temuan, melakukan triangulasi dengan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan interpretasi. Yang ketujuh, ada penyusunan laporan, mengintegrasikan hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan relatif sosial dan budaya kelompok yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan nilai dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti. Pendekatan dalam analisis data etnografi. Dalam metode etnografi terdapat beberapa pendekatan analisis data yang umum digunakan, yang dimana pertama yaitu analisis naratif. Pendekatan ini fokus pada cerita dan pengalaman individu dalam komunitas yang diteliti. Peneliti menyusun kembali pengalaman peserta dalam bentuk narasi yang menggambarkan kehidupan sosial mereka. Yang kedua, ada analisis tematik, menyoroti pola atau tema utama yang muncul dari data. Peneliti mengidentifikasi konsep kunci yang berulang dan berkaitan dengan budaya atau praktik kelompok yang diamati. Yang ketiga, ada analisis diskursif, memeriksa bagaimana bahasa dan komunikasi digunakan dalam interaksi sosial. Fokus pada makna dalam percakapan, simbol, dan praktik komunikasi dalam budaya tertentu. Yang keempat, ada analisis grounded theory, yaitu data dianalisis secara induktif untuk membangun teori dari atas ke bawah. Peneliti terus-menerus membandingkan data untuk menemukan kategori dan konsep baru. Yang kelima, ada analisis semiotik, mengkaji tanda, simbol, dan makna dalam budaya tertentu. Digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memberi arti pada benda, praktik, atau pariwisata dalam kehidupan sehari-hari. Teknik validasi data dalam etnografi.
agar hasil analisis data dalam etnografi memiliki validitas yang kuat. Beberapa teknik validasi digunakan. Yang pertama yaitu triangulasi, menggunakan berbagai sumber data atau observasi, wawancara, dokumen untuk memastikan konsistensi hasil. Yang kedua ada member checking, mengonfirmasi hasil penelitian kepada partisipan untuk memastikan interpretasi yang akurat. Yang ketiga ada prologent engagement, menghasilkan waktu yang cukup lama di lapangan untuk memahami konteks budaya dengan lebih baik. Yang keempat ada thick description, memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya yang diteliti. Yang kelima ada audit trail, mencatat semua proses penelitian secara sistematis untuk transparansi dan keandalan data. Teknik analisis data dalam metode etnografi bertujuan untuk memahami makna sosial dan budaya suatu kelompok melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai teknik analisis seperti analisis tematik, naratif, dan diskursif, serta menerapkan strategi validasi seperti triangulasi dan member checking. Peneliti dapat menghasilkan wawasan yang mendalam tentang kehidupan sosial kelompok yang diteliti. Strategi pengolahan data dalam etnografi. Setelah data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen, langkah selanjutnya adalah pengolahan agar siap dianalisis. Berikut ada beberapa strategi pengolahan data dalam etnografi. Yang dimana yang pertama yaitu transkripsi data. Wawancara dan percakapan yang direkam harus ditranskripsi secara lengkap agar dapat dianalisis secara mendalam. Jika penelitian menggunakan bahasa lokal, penting untuk menerjemahkan transkrip dengan tetap mempertahankan makna asli. Yang kedua ada organisasi data. Data dikelompokkan berdasarkan tema, kategori atau jenis sumber, misalnya catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, dan dokumen. Penggunaan software analisis kualitatif seperti NVivo atau Atlas TI dapat membantu mengorganisasi data secara lebih sistematis. Yang ketiga ada reduksi data. Proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data yang relevan untuk analisis. Data yang kurang relevan atau berulang dapat dieliminasi agar analisis lebih efektif. Yang keempat ada coding data, memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari data berdasarkan konsep atau tema yang muncul. Coding dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak. Analisis kualitatif. Interpretasi data dalam etnografi. Interpretasi adalah langkah penting dalam analisis etnografi karena peneliti bertugas untuk memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam interpretasi data etnografi meliputi yaitu yang pertama, interpretasi kontekstual. Menganalisis data dalam konteks budaya dan sosial tempat peneliti dilakukan. Memahami bagaimana nilai, norma, dan kepercayaan lokal mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Yang kedua, ada interpretasi hermeneutik, berfokus pada bagaimana makna diproduksi dan dipahami oleh anggota komunitas. Peneliti berusaha memahami makna yang tersembunyi di balik tindakan atau ujaran yang dikumpulkan. Yang ketiga, ada interpretasi historis, melibatkan bagaimana sejarah dan perubahan sosial mempengaruhi praktik budaya dan kehidupan masyarakat. Digunakan
untuk memahami fenomena dalam langkah panjang. Yang keempat, ada interpretasi kritis. Tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga mengkritisi aspek kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan sosial yang muncul dalam komunitas yang diteliti. Tantangan dalam analisis data etnografi. Meskipun etnografi memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan sosial, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam proses analisis data, yang dimana pertama yaitu volume data yang besar. Penelitian etnografi menghasilkan banyak data yang kompleks sehingga membutuhkan strategi pengelolaan data yang efektif. Yang kedua, ada bias peneliti. Keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan komunitas bisa memengaruhi objektivitas analisis. Penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap posisi dan peran peneliti dalam penelitian. Yang ketiga, ada kesulitan dalam coding data. Tidak seperti kuantitatif, data etnografi bersifat kualitatif dan seringkali sulit untuk dikategorikan dengan jelas. Yang keempat, ada kesulitan dalam generalisasi. Karena fokusnya pada komunitas atau kelompok tertentu, hasil penelitian etnografi seringkali sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Penerapan analisis data dalam penelitian etnografi. Dalam praktiknya, analisis data dalam etnografi tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi juga berlangsung sepanjang proses penelitian. Berikut adalah bagaimana analisis diterapkan dalam berbagai tahap peneliti etnografi. Yang pertama yaitu analisis selama pengumpulan data. Etnografi bersifat iteratif, arti analisis awal dapat memengaruhi pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mulai mencatat pola peristiwa dan interaksi yang menarik selama observasi partisipatif. Wawancara dan percakapan yang dilakukan seringkali menghasilkan pertanyaan baru yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, analisis awal dan reduksi data. Setelah pengumpulan data awal, peneliti mulai memilah data berdasarkan kategori yang muncul secara alami. Data yang tidak relevan atau berulang dapat disaring untuk menjaga fokus penelitian. Teknik seperti coding terbuka digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dari data. 3. Analisis lanjutan dan pengembangan kategori setelah data dikodekan. Peneliti mencari hubungan antara kategori dan pola yang lebih besar dalam budaya atau masyarakat yang diteliti. Teknik axial coding digunakan untuk menghubungkan kategori yang muncul dan menemukan tema utama. Peneliti mulai membentuk teori atau model konseptual berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, ada penulisan dan interpretasi temuan. Data dianalisis lebih dalam dengan pendekatan interpretatif seperti hermeneutika, fenomenologi, atau teori kritis. Thick description atau deskripsi yang kaya dan mendalam digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial kelompok yang diteliti secara detail. Hasil analisis dapat dikomunikasikan dalam bentuk naratif etnografi yang menggambarkan pengalaman interaksi sosial dan dinamika budaya kelompok tersebut. Contoh studi kasus analisis data dalam etnografi yang pertama yaitu studi etnografi di komunitas tradisional. Seorang peneliti meneliti praktik ritual di sebuah desa terpencil. Setelah melakukan observasi partisipatif dan wawancara dengan tetua adat, ia mengidentifikasi 3 tema utama. Makna spiritual dalam ritual, peran genjer dalam upacara adat,
dinamika perubahan akibat modernisasi. Dari sini peneliti menyusun narasi yang menggambarkan bagaimana perubahan sosial memengaruhi praktik budaya masyarakat tersebut. Yang kedua ada studi etnografi di perusahaan teknologi. Seorang peneliti meneliti budaya kerja di perusahaan startup. Ia menggunakan teknik analisis tematik dan menemukan beberapa pola hierarki yang fleksibel dalam struktur organisasi, budaya kerja berbasis inovasi dan kolaborasi, tantangan dalam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Analisis ini membantu memahami bagaimana budaya organisasi memengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan, semoga teman-teman dapat memahaminya.